Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kenikmatan yang tidak terkira dari Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kenikmatan sehat jasmani serta sehat dengan rohaninya. Alhamdulillah, di MK Hadis Tarbawi sekarang yaitu tentang temanya ilmu dan ulama. Bagaimana sih seseorang itu memperoleh ilmu dan bagaimana nanti seseorang itu dikatakan sebagai ulama? Ilmu itu ada dua macam. Yang pertama, ilmu itu dijadikan sebagai pengetahuan, dan yang kedua, ilmu itu adalah nur. Seperti apa sih kalau ilmu itu dijadikan sebagai pengetahuan? Dijadikan sebagai kauniyah, yaitu apabila seseorang mendapatkan sesuatu itu hanya sekedar teks yang kemudian kita biarkan tanpa dipraktekkan, walaupun nanti tujuannya bisa untuk kemaslahatan. Contohnya seperti nanti ketika saya paham tentang apa yang saya pelajari, nanti saya akan menjadi orang yang bermanfaat bagi orang yang lain. Hal ini itu sama saja bahwa apa yang kita dapatkan itu hanya sekedar pengetahuan, karena tujuannya ya tadi hanya untuk kemanfaatan orang lain. Yang kedua, bahwa sesuatu itu dikatakan jadi pengetahuan jika kita mencari sesuatu tersebut itu hanya untuk sekedar materi. Contohnya, nanti ketika saya lulus S1 dengan alma mater jurusan PAI akan menjadi seorang guru. Mendapatkan ijazah untuk menjadi seorang guru PAI itu sebenarnya sudah baik, namun hal tersebut masih dikatakan sebagai pengetahuan. Yang kedua, ilmu itu adalah nur. Allah sendiri yang membimbing kita bagaimana kita nanti akan melaksanakan hal tersebut, sehingga seseorang tersebut bisa bersikap menjadi orang yang selalu berkasih sayang, mempunyai sifat welas asih, mempunyai sifat peduli sosial, mempunyai sifat cinta kasih. Hal tersebut kenapa? Karena kita selalu berjalan itu adalah dengan yang ditunjukkan oleh Allah atau dengan yang diarahkan oleh Allah. Hal inilah sebenarnya yang kita cari, yaitu nur. Ilmu ini menjadi nur. Ketika kita melangkah, maka kita tidak akan salah arah, karena bimbingannya langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akar ilmu itu dari mana? Akar ilmu itu adalah dari Allah. Kemudian melalui malaikat Jibril kepada para ulama, kemudian dilanjutkan atau kepada para kekasih Allah, kemudian dilanjutkan kepada manusia. Nanti yang berakhir setelah kita mendapatkan ilmu tersebut hanya tujuannya kepada Allah. Dari Allah maka akan kembali kepada Allah. Jadi kalau kita garis bawahi hal yang di atas, kalau kita mencari ilmu maka tujuannya lillahi ta'ala, tanpa tendensi apapun, baik itu untuk kemanfaatan orang lain, apalagi kalau tujuannya hanya untuk sekedar mencari materi belaka. Kemudian perangkat ilmu itu apa saja? Ternyata perangkat ilmu itu ada dua. Yang pertama adalah akal, supaya kita berpikir. Kemudian yang kedua adalah kolbu. Bagaimana kolbu kita yang menggerakkan akal tadi supaya kita tidak salah langkah. Karena kalau akal yang lebih dominasi terhadap kolbu, maka nanti yang terjadi adalah nafsu saja, bukan nafsu mutmainnah. Kedua perangkat tadi, akal dan kolbu tadi itu bisa mengantarkan kepada seseorang menjadi pengetahuan, yaitu hati yang mengikuti akal, ya. Kemudian bisa menjadi ilmu, yaitu akal yang mengikuti hati. Jadi mana yang lebih mendominasi dari kedua tersebut, maka akan ketahuan arah ilmu yang kita pelajari menjadi nur atau menjadi pengetahuan kauniyah belaka. Kemudian seseorang itu dikatakan sebagai ulama adalah pengganti atau pewaris para nabi. Tujuannya dua, yaitu ulama atau seseorang dikatakan ulama yaitu orang yang sudah mengetahui Allah atau sudah ma'rifatullah. Kemudian orang tersebut sudah menjadi penyafaat orang lain,
Jadi tidak hanya untuk dirinya sendiri dia selamat, tapi bagaimana orang yang sekitarnya kita menjadi selamat, kita menjadi syafaat terhadap orang lain. Maka dari itu tugas dari ulama ada 4, yaitu menjadi al-hadi, menjadi petunjuk bagi orang-orang yang memang tidak tahu jalan, maka kita arahkan. Kemudian yang kedua menjadi al-alim. Al-alim adalah orang yang mempunyai ilmu. Jadi ketika dia berbicara maka gunakanlah ilmu, yaitu nur yang diberikan oleh Allah. Yang ketiga yaitu al-khabir, yaitu ulama bisa memberikan peringatan terhadap orang lain jika orang tersebut adalah salah langkah. Dan yang terakhir yaitu al-mubin. Ulama itu bisa memberi penjelasan, bisa menjadi penerang bagi orang lain. Hal ini sesuai dengan hadis riwayat At-Tirmidzi, innal ulama'a warathatul anbiya. Innal ulama'a lam yuwarrithu dinaron wala dirhaman. Warithu ulama innama warithul ilma faman akhadahu bihadin wafirin. Yaitu seorang ulama itu tidak mewarisi dirham, tidak mewarisi uang, tidak mewarisi materi. Ulama itu hanya mewarisi ilmu, hanya mewarisi nur yang diberikan oleh Allah, maka ambillah sebanyak-banyaknya. Sekian saja dari saya. Apabila ada kesalahan saya minta maaf. Wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.